Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Surwandono, dalam mata kuliah Seminar Hubungan Internasional. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang 10 menit cara gampang memilih teori dalam penulisan skripsi. Nah, mari kita bahas satu persatu dari diskusi ini. Pertanyaan yang pertama ketika kita bicara tentang teori, maka kita harus tahu apa itu teori. Teori secara sederhana didefinisikan sebagai pernyataan yang menunjukkan hubungan logika dari variabel yang kita pakai. Sebuah pernyataan yang bisa menunjukkan relasi hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Apakah yang kita kenal dalam kuliah metodologi, kita bicara tentang variabel independen atau variabel bebas atau variabel pengaruh terhadap variabel tergantung, terpengaruh, atau kita kenal sebagai variabel tidak bebas gitu. Ya. Pertanyaan yang kedua yang juga penting ketika kita akan memilih teori, kita juga harus tahu filsafat logika dari teori. Apa fungsi dari teori itu sendiri? Nah, secara sederhana, kita bisa menyampaikan fungsi teori adalah menjelaskan tentang gejala secara gamblang dan jelas, sehingga mudah dimengerti struktur logisnya. Jadi, teori merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, mengapa sesuatu berubah, mengapa sesuatu bergeser, sehingga kita harus tahu struktur logikanya. Kenapa sesuatu bergeser, kenapa sesuatu berubah, kenapa sesuatu terjadi. Kenapa yang namanya katakanlah seperti display yang saya pilih di sini, kenapa yang namanya kincir angin ini berputar. Nah, orang bisa mengatakan, oh karena ada alat pemutar. Bagaimana yang namanya alat putar itu berputar? Oh, karena digerakkan oleh mesin. Kenapa mesin bisa bergerak? Oh, karena ada yang namanya energi. Dan berikutnya. Nah, itu yang kita sebut dari fungsi teori. Sehingga orang kemudian, oh ya kalau seumpama ke diputar ini posisinya katakanlah listriknya mati, maka automatically ini nggak akan bisa berputar. Kalau seumpama dalam proses berputarnya itu ternyata melambat, tidak normal katakanlah, maka kita bisa mengatakan, oh pasti akan ada yang namanya menghambat perputaran itu. Ada sesuatu yang rusak seumpama, itu gambaran sederhana dari teori. Mari kita lacak dalam studi hubungan internasional, kita hendak mencoba memahami sebuah realitas. Yang ini kita ambil ada dua realitas, yakni kemiskinan dan konflik. Kemiskinan kita juga tempatkan sebagai variabel. Konflik juga kita tempatkan sebagai variabel. Kita hendak mengetahui struktur logika antara kemiskinan dan konflik. Apakah ada hubungan logis antara keduanya? Bagaimana kira-kira struktur hubungan logisnya? Seumpama ketika kita berbincang kemiskinan sebagai variabel bebasnya dan konflik sebagai katakanlah variabel tidak bebas. Bagaimana struktur logikanya? Logikanya kita bisa mengatakan, oh semakin banyak kemiskinan, semakin kemiskinan banyak terjadi, maka probabilitas terjadinya konflik di masyarakat akan meningkat. Semakin yang namanya poverty rate itu meningkat, maka katakanlah konflik rate juga akan meningkat. Nah, ini yang kita sebut sebagai
hubungan positif antara kemiskinan dengan konflik. Nah, kita bisa buat dalam konteks logika yang lain. Oh, ternyata kemiskinan justru tidak meningkatkan konflik, tapi justru menurunkan konflik seumpama. Semakin poverty rate itu meningkat, kemudian konflik justru turun seumpama. Nah, kita bisa melihat tentang fenomena kalau yang pertama tadi punya hubungan positif, kalau yang kedua ini punya hubungan negatif. Kita bisa lihat dalam sebuah fenomena sosial. Di masyarakat sufi, kemiskinan terjadi. Orang lebih memilih miskin. Karena kemiskinan itu dianggap sebagai sebuah anugerah. Kemiskinan dianggap, diasumsikan sebagai mekanisme dari Tuhan agar kita berpasrah diri. Sehingga kemudian justru di masyarakat sufi tidak terjadi banyak konflik. Kemiskinan tidak menimbulkan konflik seumpama. Tetapi di masyarakat non-sufi kita bisa lihat banyak daerah-daerah yang mengalami kemiskinan yang cukup akut, itu kemudian kerentanan terjadinya konflik itu meningkat. Nah, maka kita bisa mengatakan kemiskinan dan konflik itu bisa memiliki struktur hubungan yang positif, bisa juga memiliki struktur hubungan yang negatif, tergantung dari kasus yang hendak kita jelaskan. Ya, langkah yang berikutnya setelah kita bisa mengetahui tentang apa itu teori, apa itu fungsi teori, bagaimana struktur logika teori, kita masuk dalam esensi pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas tentang mempertimbangkan pemilihan teori. Ini sering dialami oleh para mahasiswa yang hendak menulis skripsi. Memiliki kebingungan tentang cara memilih teori yang baik. Nah, maka saya memberikan saran, segera tentukan unit analisis atau objek yang hendak Anda mau jelaskan. Pastikan ini sebagai langkah paling awal ketika kita hendak memilih teori. Tentukan pada level apa, pada unit apa kasus yang hendak mau kita bahas. Sehingga tip saya yang pertama adalah para mahasiswa harus memastikan adanya kesejajaran antara unit analisa dengan tingkat analisa. Jangan sampai kepala kita pening. Pastikan antara unit analisa dengan tingkat analisa itu relatif sejajar. Bagaimana simulasinya? Nah, ini contoh matrik kesejajaran yang disusun oleh Patrick Morgan, dan kemudian ini saya combine, saya elaborasi dengan gagasan dari Torte dalam bukunya Contending Theories. Menurut Mr. Patrick Morgan, yang namanya unit analisis itu kita bisa belah ke dalam 5 klaster besar. Yakni klaster yang paling sederhana adalah di tingkat individu, kemudian di tingkat grup, di tingkat negara bangsa, pengelompokan negara, dan sistem internasional. Menurut Mr. James Torte, dalam bukunya Contending Theories, teori itu bisa diklasifikasi ke dalam teori small theory, middle range theory, dan grand theory. Yang masing-masing klaster teori ini memiliki kemampuan menjelaskan sebuah gejala sosial itu secara unik. Sebagaimana halnya ketika saya berbincang tentang bagaimana cara memotong kue. Maka kita langsung berasumsi bagaimana cara memotong kue, kita perlu yang namanya alat potong. Nah, alat potong itu sangat beragam. Dari alat potong yang paling sederhana, yang paling kecil, sampai alat potong yang paling besar dan unik seumpama.
Kita bisa memotong sesuatu dengan menggunakan gunting dan menggunakan cutter, pisau, gergaji, golok, senso, dan macam-macam. Banyak cara memotong. Tapi kalau kita hendak memotong kue, maka pilihan kita tidak mungkin kita memilih yang namanya senso. Nggak mungkin kita memilih gergaji, nggak mungkin kita memilih yang namanya golok, nggak mungkin kita memilih parang. Tapi kalau kita hendak memotong pohon, maka nggak mungkin kita menggunakan alat potong berupa pisau atau cutter atau silet. Itu impossible karena justru tidak produktif. Dalam bahasa metodologi, teori yang kita pilih itu tidak memiliki kualitas protagonis. Menjelaskan sesuatu secara gamblang dan secara mudah dimengerti. Contoh struktur sejajaran, menjelaskan unit analisis individu dengan kelompok teori yang berbasis small teori. Menjelaskan analisis negara bangsa dengan middle range teori. Menjelaskan analisis perlombakan negara dan sistem internasional dengan grand teori. Seperti tadi saya sampaikan, ketika kita hendak memotong roti, maka kita gunakan levelnya adalah small teori, pisau-pisau kecil. Kalau kita hendak memotong pohon yang besar, gunakan karena alat potong yang juga besar, sehingga kemudian kemampuan menjelaskannya jauh lebih baik. Nah, ini tip yang pertama. Pastikan kesejajaran antara katakanlah kasus yang hendak mau kita jelaskan, unit analisis yang mau hendak kita jelaskan dengan yang namanya katakanlah level teori yang mau kita pilih gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat saya, pastikan pendekatan apa yang hendak kita pakai. Nah, ada banyak pendekatan dalam hubungan internasional. Ada pendekatan tradisionalisme, liberalisme, behavioralisme, realisme, konstruktivisme, liberalisme, kritisisme, dan masih banyak lagi. Nah, pastikan pendekatan yang hendak dipakai itu secara firm. Karena nanti ini yang akan menentukan katakanlah kemampuan menjelaskan pendekatan itu secara baik atau tidak baik. Nah, mari kita lihat simulasinya. Bila kita hendak mengetahui perilaku negara sebagai aktor utama, maka akan sangat pas kalau kita menggunakan basis pendekatan realisme. Karena realisme itu mengasumsikan yang namanya negara itu sebagai aktor yang paling utama dalam hubungan internasional. Kalau kita melakukan reduksi katakanlah, menjelaskan aktor, menjelaskan perilaku, perubahan politik luar negeri satu negara dan menggunakan teori yang berbasis katakanlah small teori, bisa dijelaskan, tetapi akan ada banyak reduksi-reduksi penjelasan. Akan ada banyak distorsi-distorsi analisis atau yang kalau kita belajar logika akan menimbulkan yang namanya fallacy. Penjelasannya itu bisa jadi menyebabkan ketidakkonsistenan. Penjelasan jadi tidak memuaskan sehingga mungkin para penguji skripsi akan menggeleng kepala, tidak mengangguk-angguk dan menyatakan mantap, penjelasan Anda baik gitu. Bila kita hendak mengetahui perilaku advokasi sebagai faktor utama, maka akan sangat pas menggunakan basis pendekatan-pendekatan yang pasti adalah kritisisme, pendekatan kiri, akan sangat pas. Karena logikanya adalah logika-logika perjuangan itu. Logika memperjuangkan sesuatu. Maka kita bisa menggunakan nalar-nalar kritis. Pendekatan realisme nggak akan bisa menjelaskan secara baik. Karena justru menunjukkan pendekatan realisme cenderung menunjukkan pola-pola konservatisme. Pendekatan-pendekatan kiri, pendekatan kritisisme justru menunjukkan pola-pola katakanlah proses perombakan, proses dekonstruksi, bukan konservatisme. Maka sangat tepat kalau kita mau bicara tentang narasi yang mau kita kembangkan advokasi, maka teori-teori yang berbasis kiri akan
lebih cocok untuk menjelaskan daripada teori-teori yang berbasis realisme. Bila kita hendak mengetahui relasi gagasan dan tindakan, maka akan sangat pas kalau para mahasiswa saya menggunakan pendekatan yang basisnya adalah konstruktivisme. Ya. Demikian sedikit penjelasan tentang teori pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada videonya nggak itu? Ada video.